Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, nih kita sambung lagi nih Bapak obrolannya. Sekarang kita akan membahas mengenai nih bagaimana sih Pak kiatnya, strateginya seorang penulis itu untuk mengundang minat para pembaca. Yang mana sekarang kita tahu sendiri minim literasi itu selalu dibahas. Itu gimana Pak? Ya, kalau untuk khusus kepahaman mahasiswa Bapak ya, sebagai contoh ya, contoh sederhana dan simpel, harus mereka miliki bukunya. Di samping mereka diajarkan melalui PowerPoint slide ya, di dalam kelas ya Pak ya. Nah, itu dibantu dengan buku. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa membacanya? Nah, Bapak minta kepada mereka salah satu atau beberapa orang, coba kamu baca bab sekian. Untuk merasa mereka membacanya. Nah, untuk mengajak mereka nanti mendapatkan bukunya. Begitu. Jadi teknisnya di lapangan, Bapak. Di lapangan. Berarti ini bisa dicontoh juga kepada para tenaga pendidik ya Pak ya, para misalnya akademisi. Bab 1 pendahuluan apa isinya, coba kamu baca. Oh, jadi kayak diulas kembali. Iya. Coba dirangkum, diresum apa isinya. Bab 2, bab 3, demikian selanjutnya Bapak. Mensiasati supaya mereka bisa nyimpan save of knowledge-nya itu, bisa disimpan. Jangan hanya, misalnya kalau untuk diketahui secara sederhana, gamblang kan kita lihat di daftar isi. Iya benar. Nah, misalnya kita mau lihat daftar isi mengenai hukum zakat wakaf, bagaimana zakat produktif, itu sudah ada. Bagaimana zakat yang konsumtif, itu kita udah bisa. Coba dibaca halaman sekian. Nah, dia tahu anak-anak itu. Syaratnya kan harus selalu memiliki buku. Iya. Nah, kalau nggak bisa baca, berarti dia nggak ada dapat buku. Bapak sudah terapkan begitu, disiplinnya begitu. Bagaimana mengajak ya secara literasi untuk mengajak dia membaca. Memang kita orang Indonesia itu setelah diteliti malas membaca. Iya. Beda perbedaan dengan orang Barat, walaupun sekolah di negara maju ya Pak ya. Mereka di mana-mana baca. Masih menjadi tren dalam pesawat dia baca, dalam mobil juga dia baca. Kalau kita mana ada baca Pak, baca pesan. Itu era digitalis memang. Mungkin juga sama lah ya, nggak jauh beda. Cuma kebiasaan membaca itu perlu betul ditanamkan dalam jiwa seorang anak bangsa kita ini Indonesia supaya betul-betul cerdas. Di Al-Quran kan menyebutkan Iqra, kita baca, bacalah Iqra ya, kita bacalah. Dan itu menjadi syarat utama. Nah, tentu dengan menggunakan panca indera. Iya, benar. Melihat, tentu mendengar, tentu menyebutkannya sesuai dengan apa yang Allah kasih karunia Tuhan, nikmat Tuhan kepada kita untuk kita manfaatkan. Karena kalau enggak nanti dipertanyakan. Nikmat Tuhan, mata itu kamu gunakan untuk apa? Telinga untuk apa? Tangan untuk apa? Bapak salah satunya tangan sudah ada menggoreskan. Idealisme sudah nulis. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi terutama mahasiswa. Kalau bagi masyarakat yang berkenan tahu tentang isi bukunya, tentu tadi bisa diperoleh di Gramedianya yang menjual khusus dengan dianggap bestseller. Bisa juga diperoleh melalui kalau saya kan ada Google cendekianya. Nah, bisa juga di depan. Bisa diakses e-booknya berarti e-booknya itu. Digital booknya itu bisa diperoleh di situ. Begitu. Cuma memang harus punya HP pula Android. Yang bisa terekam dengan konten-konten yang berkaitan dengan isi buku itu. Kalau HP biasa nggak bisa. Iya, dan artinya sudah diberi kemudahan ya Pak ya. Kalau tidak mau dengan cetak langsung seperti ini ya ada di handphone. Ada di handphone. Bisa dibaca sedang apapun gitu ya Pak ya. Itu berarti salah satu trik nih. Harus ada kemauan. Nah itu yang paling mau nyentuh-nyentuh itu. Iya benar. Timbul boring, bosan nggak bisa. Nah, kalau buku ini yang langsung kan, kalau boring letakkan dulu, nanti buka lagi. Ditandain dulu batas mana gitu ya Pak. Kalau yang ini kita buka batas mana tadi ya? Lupa ya. Belum lagi ke distract. Akhirnya bosan, udah stop berhenti. Itu kebiasaan yang nggak baik. Memang harus ada tatanannya, caranya untuk literasi anak-anak itu dengan kemauan yang kuat itu. Nah, kalau kita melihat nih Pak dari kegiatan Bapak itu di
kegiatan secara beragamanya seperti apa, dan juga kewajibannya sebagai pengajar dan juga menulis buku, itu tidak terlepas dari kedisiplinan. Iya, manajemen waktu. Iya, karakter disiplin itu artinya sudah tertanam. Gimana sih Pak caranya untuk menjadi seperti itu? Ya, itu. Apalagi kalau tentang waktu itu kan biasanya anak-anak muda, aku juga kadang masih ya Pak ya, mengenai waktu itu agak sulit untuk memanajemennya dengan yang baik gitu ya Pak. Tapi gimana sih Pak untuk mensiasati seperti itu? Ya itu, kalau ajaran Islam kan gitu, wal asri, demi masa. Demi waktu. Iya, demi masa, demi waktu. Waktu kan ada wal laili malam, wan nahar siang, wal fajri pagi. Paling enggak 3 waktu itu kita bisa manfaatkan. Siang untuk kita mengabdi, wal laili untuk kita merenung, malam dengan kita membaca. Ada inspirasi. Nanti wal fajri kita bisa ambil inspirasi itu, kita tuangkan dalam ide sampai waktu wadduha. Kita lukiskan dalam tanda dalam tangan kita itu untuk kita. Kalau sekarang kan melalui laptop. Kalau dulu pakai mesin tik, manual. Tapi kalau ide kita kuat, kemauan kuat, itu bisa menjadi suatu rangkaian kalimat-kalimat yang tersusun rapi, bermanfaat, indah untuk diketahui oleh seluruh pembacanya, bukan sekedar menulis saja. Tapi tersampaikan, ide itu tertuang gitu ya Pak ya. Nah itu untuk menjadi disiplin, untuk menimbulkan untuk menanamkan sikap seperti itu, membiasakan itu kan sulit Pak. Itu sulit memang. Nah itu gimana untuk membiasakannya itu Pak? Ada faktor X-nya mempengaruhi tadi. Kalau banyak itu banyak faktor yang mempengaruhi itu ada kesibukan. Nah, bagaimana menata waktu yang betul-betul tertata rapi? Iya, itu gimana? Itu perlu energi khusus, dalam arti kata dikuatkan kemauan itu. Jangan sampai ada boringnya, ada bosannya. Gimana menghempaskan rasa bosan itu Pak? Itu tadi refreshingnya Bapak itu tadi istirahat dulu. Kan Sebentar, tidak boleh kita apikan firingnya kita otak. Ada dinginnya, kita coolingkan dengan cara. Kalau kawan ada yang Bapak dengar itu, ya dengarkan musik. Sesuai dengan musik apa yang disenangi, mungkin musiknya alam, musiknya yang sentimental kan, yang romantis. Kalau Bapak tadi menikmati dengan zikir, tentu juga dengan merefleksi diri kepada sering Bapak tuh berkeliling untuk melihat. Dan hobi Bapak itu sekarang tuh sudah 2001 tuh goes setiap minggu. Oh, hobi goes. Disitulah yang menginspirasi Bapak itu. Dengan goes itu kekuatan fisik dan kekuatan memori itu balance semuanya Setiap minggu tuh keliling kota. Masih kuat Pak? Masih insya Allah. Luar biasa. Paling enggak 25 kilo satu hari setiap minggu. Goes ya. Tapi bersama tim ya. Benar. Bersama dengan teman-teman, jadi semangatnya saling nyatu gitu ya menjaga Pak. Menjaga fisik sama kognitivisme itu harus imbang. Kalau fisiknya nggak kuat, nggak bisa. Gimana ya? Nggak bisa melanjutkan buku berikutnya ya Pak. Komponennya itu harus disinergikan. Fisik dan idealisme, kognitivisme tadi harus berjalan beriringan. Nah itu artinya apa ya Pak? Memang ada kiat-kiat tersendiri lah ya. Setiap orang berarti berbeda-beda. Kalau Bapak ya seperti itu, barangkali juga ada sama dengan para pemirsa opini juga. Nah ini boleh untuk terakhir nih Pak, boleh disampaikan pesannya untuk para pemirsa opini, untuk anak-anak muda, mungkin juga untuk para mahasiswa Bapak. Apa nih yang mau disampaikan untuk mereka semua? Boleh disampaikan Pak? If you will be success, you have poverty, kekuatan, opportunity, kesempatan, and skill. Ketiga komponen itu harus ada di jiwa kita. Poverty, kekuatan, baik fisik maupun lahir tadi. Kemudian opportunity, kesempatan. Kalau sehat, jangan guna waktu sakit. Kalau masih muda, jangan waktu tua. Ini aturan dalam konsep hidup. Kemudian skill, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu harus betul-betul kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada negara ini, kepada masyarakat, tentu keluarga dan kita sendiri. Karena memang diminta oleh Allah SWT itu pertanggungjawaban kita, apa yang kita perbuat. Apa kita perbuat. Kalau Bapak positivisme thinking, untuk menjadi sukses,
you have poverty, opportunity, and skill. Nah, tentu di backup dengan Bapak sering punya moto, ada pathos, ada ethos, ada logos. Pathos menyangkut iman, komitmen iman. Di situ juga ada logos, komitmen meningkatkan pengetahuan. Kemudian yang terakhir ethos, komitmen integritas moral, akhlak yang baik. Konsepnya tidak menggunakan jalan yang magdun, jalan yang ditolak, jalan sesat. Kita mengikuti jalan yang seharusnya saja, yang seyogianya, jalan sirotol mustaqim, jalan lurus. Jalan lurus. Gitu. Oke, Bapak terima kasih banyak. Insya Allah. Karena hari ini sudah mau hadir bersama kami, sudah meluangkan waktunya dan menginspirasi aku dan juga para pemirsa opini tentunya. Semoga urusannya nanti semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar ya Bapak. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Anda sebagai tentara syiar, Bapak tentara akademis, untuk kita berelaborasi dalam rangka mencerdaskan negeri ini. Benar sekali. Nah, untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.